Kayaknya ada tapi nggak bukan tadi. Ada. Oke. Aku izin ini ya, record ya semuanya. Jadi buat di-share ke yang lain juga. Oke. Jadi sebenarnya ini aku kemarin bikin TO buat ini kan murid-murid di sekolah. Ini ini sih kalau di tempatku kan mereka ini ya, sebelum eh ya seminggu kurang lebih seminggu sebelum Lebaran itu kan perpulangan kan kalau boarding kan gitu ya. Nah itu aku ngasih 3 TO ke mereka, terus kayak bikin apa ya, kayak marking scheme-nya gitu ya. Kesiapannya sampai mana, dan dari hasil 3 TO itu rencananya eh, aku selaku salah satu pembinanya nanti waktu udah masuk itu mau intens dengan bukuku yang kemarin gitu. Jadi tadi ya mempelajari yang tadi, misal aljabar tuh ada inequality, itu kan basicnya di AMGM sama QM AMGM HM yang rataan sama apa? Satunya apa sih? Cauchy Force ya. Nah itu. Terus rekursif ini lumayan besar frekuensinya kemunculan di USK, meskipun nggak dua lebih dari sama dengan 2 soal ya, tapi kayak tiap tahun selalu ada perwakilannya. Loh ada 2, Hanif. Oke deh, tak coba on cam ya. Halo guys. Oke, hari ini Bismillah kita mau bahas paket ini ya. Kalau misal bisa beres agak cepat nanti, aku pengen bahas yang kemarin aku share, itu kan baru 1 sampai 5 ya. eh yang tryout dari proses intent tentang PK, TBK. Oke, mungkin langsung aja ya. Eh, bisa dibuka kan ya yang di chat Zoom? Bisa di-download, dibuka semuanya? Aman ya? Welcome. Ami ini siapa ya? Selamat datang, selamat datang. Oke, langsung saja ya. Hanif sama Aranya kemarin ini jawab apa ya? Ingat gak? Hmm? Yang ini jawab apa? Ya, Ingat gak? Nomor 1. D. Jawabannya Apa? D. B. Jawabannya D. Oh, D. Oke, ini saya jadi 2 part gini aja kan ya. Hmm, ngaji mat 29 Maret. Oke, to 6. Ups, tipis banget. Oke, di sini konteksnya ada ini ya, ada kombinasi apa namanya? Kombinasi komponen dari burger ya.
Jadi ada tepat satu roti, selada, keju, protein minimal satu saus. Eh, Stoknya itu ada dua roti, dua selada, tiga keju, tiga protein, enam saus berbeda yang terdiri dari tomat, sambal, mayones, mustard, BBQ, sama tiram. Pertanyaannya banyak burger berbeda yang dapat dibuat. Ya tadi tepat satu ya, tepat satu dari masing-masing dan minimal satu saus. Kalau minimal satu saus itu berarti gimana? Berarti pasti eh, satu dari keenam ini tuh muncul ya. Dari tomat, sambal, mayones ini ada enam kan? Iya ada enam. Minimal satu saus ini berarti implikasinya satu dari satu dari enam saus ini pasti muncul kan? Oke, nah bagaimana kalau misalnya kita berpikir sebaliknya? Nanti gunain komplement gitu ya. Jadi karena ada dua ya, dan harus dipilih satu, berarti banyak caranya gimana? Banyak konstruksinya, membuat burger itu adalah cus dua satu gitu ya. Untuk roti, cus dua satu untuk selada, kali cus tiga satu untuk keju, kali cus tiga satu untuk protein, sama yang saus, karena ada enam, berarti dikalikan sama gini ya. Jadi misalnya gini, konstruksinya kalau tomat ini dipilih, bisa jadi sambal, mayones, mustard, BBQ, sama tiram kan nggak dipilih ya. Bener kan? Jadi ada kalanya dipakai sama enggak. Terus sambal, misalnya. Tomat sama sambal. Ada kalanya mayones, mustard, BBQ, sama tiram nggak dipilih. Jadi setiap saus ini berarti ada dua kemungkinan. Ya kan? Berarti ada dua pangkat enam ya. Possibilities. Oke, kemudian dia masih harus dikurangi berapa? Dikurangi satu. Kira-kira kenapa? Karena kita nggak boleh, nggak milih saus ya. Yang empat ini itu tidak boleh tidak memilih saus. Ya kan? Kan kita tidak boleh memilih nol saus ya. Kan setidaknya apa? Satu saus ya. Jadi ini sama aja bilang tidak boleh memilih sebanyak nol saus. Yang artinya ini kan satu dari enam itu harus pasti muncul ya. Setidaknya satu ya. Berarti lebih dari sama dengan satu. Itulah kenapa harus dikurang satu ya. Karena kalau nggak dikurang satu, berarti ada kemungkinan semua ini tidak terpilih gitu. Nah itu keliru. Karena dari soal syaratnya harus minimal satu saus.
Ini gimana? 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 63 ya. 2 kali 2 4 kali 9, 36. 63 kali 36. 8137 918 8622. 2268 ya. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Ada tanggapan nggak? Ini sifatnya belajar ya. Saya nggak notorin. Semuanya mungkin ada tanggapan nggak? Wis, oke mantap. Pakai emot gitu ya. Yang lain gimana? Hanif? Ararnya oke ya? Aman-aman. Oke, oke. Oke. Oke deh. Lanjut. Part 2. Geometry. Diberikan trapesium ABCD dengan sisi AB sejajar CD, AB-nya 8, CD 4. Oh, AB lebih dari CD ya. Konstruksinya seperti ini kurang lebih. AB-nya 8, CD-nya 4. Kemudian misalkan diagonal AC dan BD berpotongan di titik X. Oke, berarti C dengan BD berpotongan di X. Sedemikian sehingga AX banding XD itu 4:1 dan AC-nya 12. Oke, AC-nya 12. AX banding XD ya. 4:1. Jika K itu keliling dari CXD, K-nya itu berapa? CXD itu ini ya. Berarti harus dicari semua komponennya kecuali CD karena CD sudah given. Tinggal di X sama XC. Oke, karena ini trapesium ya, berarti first of all, AB ini kan sejajar sama CD ya. Betul ya? Karena AB sejajar sama CD, jadi karena AB sejajar CD, maka menurut kedudukan dua garis ya, pasti berlaku apa? Pertama, sudut dari XCD itu sama dengan sudut XAB. Betul ya? Karena apa? Ini korelasinya adalah sudut dalam berseberangan ya. Jadi ini sudut dalam em, berseberangan. Oke, yang kedua dengan analogi yang sama ya. Berarti sudut X di C itu sama dengan sudut apa? XBA ya. Lagi-lagi karena hubungan apa? Sudut dalam berseberangan. Terakhir, sudut em, CXD itu sama dengan sudut BXA ya. Hubungan apa ini kira-kira? Ada yang tahu nggak? Bertolak belakang ya. Sudut bertolak belakang itu pasti sama besar. Nah, dari ini berarti menurut
postulat kesebangunan triple triple A angle berlaku apa? Ya kedua segitiga ini sebangun ya. Benar nggak? Betul ya. Jadi kalau sebangun kita bisa analisa length casingnya. Oke, tujuannya CXD dan dia sebangun sama AXB. Akibatnya, berarti berlaku perbandingan sisi ya. AB tentu dengan CD ya. AB dengan CD sama dengan apa dan apa? AX dengan AX komparasinya dengan XC ya. Lalu, oops, BX dengan XD. Oke. Terus tadi AB banding CD itu sudah ada angkanya ya. Tinggal substitusi aja. Berbanding 4. Oh, berarti dari sini kita punya AX banding XC itu ternyata 2 banding 1. Ya enggak? Kan ini bisa dieliminasi ya. 2, 1. Gini ya. Disederhanakan. Kita bagi 4. Oke, kalau gitu, karena tadi AC itu 12 dan X termuat pada ruas garis AC, maka apa? Karena tujuannya XC ya, kita nggak peduli AX. AX juga diberi kan, karena di sini ada ini ada rasio. Keduanya dicari aja. Maka AX itu sama dengan 2/3 dari AC. Benar nggak? Dari sini ya. Betul ya? Karena kan A, C, X di sini gitu ya. Jadi kalau mau mencari AX, komparasinya dengan AC. Padahal AC tadi berapa? 12. Cancel out dengan 3, dapat 4. 2 kali 4, 8. Kemudian XC. XC itu setengahnya dari AX ya. Dari ini ya, dari persamaan ini. Berarti setengah dari AX-nya 8. Berarti 4. Kita cancel out dengan 2. Oke, kita tandai dulu yang diperlukan ya. XC 4 berarti sama dengan ini ya. Oh, berarti sama kaki ya ternyata. Ini 4, ini 4 sama kaki. Tinggal nyari XD. Tapi XD juga nggak susah karena dia sudah di-provide oleh rasio dengan AX. Akibatnya, sorry, karena ini maka ini dari AX banding XD, 4/1, didapatkan apa? XD itu berarti seperempatnya AX. Berarti seperempat dari 8, yaitu 2. Cancel out dengan 4. Oke, berarti kita dapatkan XD sama dengan 2. Tandai yang penting. Oke, kalimat konklusi. Jadi, K sama dengan keliling CXD. Berarti total semua ya. CX, XD, DC. CX tambah XD tambah DC. CX-nya 4, XD-nya 2, CD-nya 4 dari soal. Berarti ini sama dengan 10. Oke, yang D ya. Oke, gimana semuanya? Ada tanggapan nggak?
Atau mungkin ada cara yang lebih cepat? Feel free ya. Yang lain. Nah, ini Ferrari ya? Gimana, Aman, gimana? Mas. Aman Aman, ya? aman. Jadi idenya menggunakan kesebangunan ya. Yang terlebih dahulu di-open oleh karakterisasi dari trapesium ya, yang apa namanya? eh, menggunakan sifat sejajar ya. Karena trapesium itu kan terdiri pasti ya, pasti punya sepasang sisi yang sejajar. Kalau dua sisi yang sejajar kan dia bisa berupa persegi gitu ya, persegi panjang yang ini ya, yang vertikal vertikal fit vertikal, horizontal fit horizontal, atau jejar ginjang ya. Atau belah ketupat juga bisa. Ya. Yang lain gimana? Barangkali ada tanggapan kalau saya miss di mana gitu, atau mungkin cara yang alternatif lain gitu mungkin. Nggak ada ya? Aman berarti ya? Oke, kalau gitu saya lanjut dulu aja. Ini kalau saat di meet ada yang misal saya miss, langsung interupsi aja nggak apa ya. Ingat ini sifatnya diskusi ya, saya nggak notorin. Nomor tiga, punya bilangan bulat M sedemikian sehingga persamaan kuadrat ini tidak punya akar real. Banyak ya. Tidak punya akar real itu berarti, ingat nggak? Syaratnya harus apa? Ini kita bisa susun dulu. Jadi X kuadrat tambah em, MX tambah 20 min 26 M sama dengan 0 gitu ya. Ingat nggak syaratnya? Agar saya namain ini start deh. Agar persamaan kuadrat PK ya, star itu tidak punya akar real, syaratnya harus apa? Iya, betul. Diskriminan kurang dari nol ya. Sip. Nah, di sini berarti kita harus ini ya, kita harus identifikasi dulu siapa komponen-komponen yang nantinya menjadi penyusun dari diskriminan ya, alias si A, B, dan C-nya. Jadi di sini kalau tidak dituliskan tuh berarti satu ya. Ini adalah si A-nya gitu ya. Terus berarti ini adalah siapa? B-nya. Kemudian ini siapa? C-nya. Oke. Berarti kita analisa D-nya. D itu B kuadrat kurang 4AC. Substitusi berarti M kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 20 kurang 26M. Dan ini sama dengan M kuadrat kurang 80 tambah, ini berapa? 8 tambah 2, 104 ya. Susun ulang. Ini ya. Dan ini harus berapa tadi? Lebih kecil dari 0. Oke. Quick observation ya. Ini sepertinya tidak memiliki akar bulat ya. Tapi karena ini tujuannya M ya. Tujuannya M. Ini bisa mungkin menggunakan rumus
kuadratik ya, ABC, masih ingat ya semuanya? Atau mungkin bisa menggunakan eh, complete square term ya, bentuk kuadrat sempurna. Saya lebih condong menggunakan itu aja sih. Jadi ini kayak dipaksakan berbentuk M plus sesuatu kuadrat gitu loh. Nah, saya coba pakai itu ya. Jadi di sini kan kita bisa tinjau ini kan sama aja dengan apa? M plus 52 kuadrat gitu ya. Kan untuk mencari siapa di sini kan kita cukup bagi dua si koefisien M gitu ya. Nah, berarti PR-nya harus dikurangi sama berapa? 52 kuadrat gitu ya. Dikurangi sama 52 kuadrat, tapi harus dikurang 80 lagi. Kita coba lihat ininya dulu ya. Berarti gimana? Berarti harus dihitung ya. 52 kuadrat berapa? 4, 10, 10, 1, 2, 6. 2704 ya. 2704. M plus 52 dikuadratin. Dikurangi 2704, kurang 80. Berapa ini? 2000 berapa? 2784 ya. Ya ini kalkulasinya. Jadi ini bentuk sederhananya gitu ya. Dan dia harus lebih kecil dari 0. Ya, jadi ini harus lebih kecil dari 0. Kita tinggal batasi aja berarti. Dari sini M plus 52 dikuadratin harus kurang dari 2784. Ya ini bulat ya. Berarti negatif juga bisa ikut ya. Berarti kan ini sama aja em, M plus 52 itu di antara apa? Akar kuadrat dari 2784 dan negatifnya gitu ya. Benar nggak? Dan approximate-nya ini berapa? Dia itu terletak di antara... gimana? Tadi siapa ya? Tidak harus. Iya, memang tidak harus. Kan ini cara, kan tadi saya bilangnya menggunakan bilang apa? Bentuk kuadrat sempurna ya. Bisa menggunakan rumus ABC juga. Oke, di sini berarti dia di antara ini ya, 52 sama 53 kah? 52 itu kuadrat tadi 2104 ya. 53, 53 kuadrat itu berapa? 9, 15, 51, 26. 9028. Bener ya? Di antara 52 sama 53. Berarti 52 koma sekian ya. Kita ambil bulatnya aja. Berarti M itu di antara negatif 53 ya. Min 52 dan 50 karena bulat ya. Jadi kita ambil sebelumnya 52, 53 berarti 52 ya. Benar ya? Dikurangi 52. Benar nggak? Kan tadi akar 2784 itu kan di antara 52 sampai 53. Ya. Jadi kalau negatifnya kan, kalau ditinjau dari yang luas kiri, dia di antara negatif 53 sampai negatif 52. Ini ya. Nah, si negatif 52 dari kedua ruas itu berasal dari perpindahan yang tengah, ya, plus 52 ke kiri sama kanan.
Nah, yang negatif 53 ini berarti kan ambil dari sini ya. Dari negatif 2700 dari akar dari negatif akar kuadrat 2784. Kan M lebih dari dia gitu ya. Dan ini tadi approximate-nya berapa? Negatif 52 sekian. Berarti kan yang diambil itu paling kecil karena bulat ya. Negatif 53. Betul ya? Berarti sederhananya M di antara kalau di-include-kan ya. Berarti negatif 1 startnya sampai em, negatif 50 dan negatif 100. Ini negatif 105 ya. Berarti lebih lebih dari sama dengan negatif 104 ya. Benar nggak? M lebih dari negatif 105. M lebih dari negatif 105 berarti M lebih dari sama dengan negatif 104 ya. Benar ya? Oke. Berarti kalau gitu banyaknya M ada berapa? Berarti ini ya. em, Menggunakan yang list itu ya. Oh, masuk solusi ya? M sama dengan 0 masuk solusi. Sebentar. Oh iya, benar-benar. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Masuk solusi ternyata. Ini berarti bukan 52 ya. Ya, berarti kita ambil ini ya. Kita ambil nilai approximate-nya. Kita nggak bisa langsung diflorin di sini. Oke, berarti ini 0, sekian kita ambil bulatnya. Sehingga banyaknya M ada 0 kurang negatif 104 tambah 1. 105 ya. Oke, ada ya yang B. Itu ya. Bisa ditinjau M plus 52. Em, iya, karena apa tadi? M bulat ya, ya benar sih. 53 kuadrat. Oke, ya bisa-bisa. Oke, sip. Makasih masukannya. Itu juga bisa ya. Gunain si akar 2784-nya di replace sama 53. Ya, sip. Oke, terima kasih sarannya atau masukannya. Yang lain gimana? Ya menurutku di awal nggak usah kamu hitung 52 kuadrat itu. Jadi cukup dicek Langsung apakah aja ya? 8 ya apakah 80 itu dia lebih dari selisih 52 kuadrat sama 53 kuadrat. Nanti dari situ Oh, oke. bisa kita Iya, pilih iya, kita bisa. bakal pakai 53 apa 5 yang 54 malah. Oh iya, benar-benar. Oh, yang ini ya? Yang di sini kah? Iya, dicek 80-nya aja dicek 53 kuadrat kurang 52 kuadrat berapa. Oke, oke. Siap, siap, siap. Makasih, makasih. Oke, oke. Ya, alternatif solusi ya. Jadi, tadi bisa juga seperti ini. Yang part di mana tadi ya? Ya, part ini ya. Jadi si M plus 52 dikuadratin, dikurang ini, dikurang 80 lagi, lebih kecil 0. Ini berarti ekuivalen ya. Yang dari part, tadi ada star ya? Berarti ini misalkan hashtag.
dari part hashtag, dia setara sama, bukan hashtag, bukan dari hashtag ya. Ya, sama ya. Jadi M plus 52 dikuadratin, kurang 52 kuadrat, min 80 lebih kecil 0. Ekuivalen sama M plus 52 kuadrat. Lebih kecil 52 kuadrat plus 80. Dan ini sama aja karena bulat ya. Lebih kecil dari 53 kuadrat. Habis itu pakai bentuk Tapi A itu kuadrat. perlu dicek dulu nggak di? Sorry interupsi. Itu Iya, perlu dicek maaf. dulu nggak? 80 itu apakah dia melebihi Oh 52 iya, kuadrat plus 80 itu apakah dia melebihi oke. 50 kuadrat apa enggak? Iya, buat justify ini kan? Buat jelasin yang Iya. ini kan? Oh, Iya. iya. Hmm, Seem obvious ya. Plus 80. Men- men- pakai selisih kuadrat aja. 52 tambah 53 gitu. 52 tambah 53. Ya kan 53 kuadrat kurang 52 kuadrat itu ya sama aja 53 tambah 52 kan. Pokoknya selama 80-nya Iya kan? eh Ini mau nunjukin ini lebih kecil dari ini kan? ya Nah iya. kita cari selisihnya aja. Oh, oke. Selisih kuadratnya saja. Jadi kan mau nunjukin ini kan? Kan gini ya. Kalau misal di apa namanya 52 kuadratnya pindah ke kanan, jadinya gini kan? Nah, ya itu maksudku. Oke. Jadi ini kan sama aja 53 min 52, 53 plus 52. Ya obvious ya. 1 kali 105. Oke, berarti selalu benar. Ya ini agak tricky sih sebenarnya. Saya kalau menurut aku pribadi sih bisa cocok yang lebih condong yang cara ini tadi sih. Gunain apa? Nyari dia tuh akarnya ada di apa? Ada di antara bilangan kuadrat apa sama apa. Tapi ini juga juga benar sih karena tadi ya M-nya bilangan bulat. Dan berarti ini bisa diklaim bahwa dia memang lebih kecil dari 53 kuadrat dari ini tadi ya observasinya. Oke, lanjutannya dari sini berarti gunain yang tadi ya. M plus 52 kuadrat min 53 kuadrat lebih kecil 0. Terus faktorin M plus 52 min 53 sama M plus 52 plus 53. Di M min 1, M plus 105. Berarti M di antara negatif 105 sampai 1. Eksklusif ya. Kalau inklusifnya startnya dari 0 sampai negatif 104. Dia melahirkan satu ini ya, paham yang sama, yaitu banyaknya apa tadi? M ya, sama ya. Kita kopas saja. Oke, oke, sip. Kayak gitu ya. Oke, ya. Ya, terima kasih masukannya. 52 kota tambah 80. Oke, iya, bisa, bisa. Wow, itu malah pakai ini ya. 52 plus 1 kuadrat ya. Oke, yang lain gimana? Aman ya? Oke, lanjut kalau misal aman. Nomor 4, bilangan 2 digit N api memenuhi ini, maka 2 plus 3. 2 digit. Oke, berarti kita ubah dulu dia sebagai basis 10 ya. Basis 10 A tambah B
Kemudian karena dia sama dengan A plus B kuadrat ya. Maka ini sama aja dengan 9A sama dengan B kuadrat min B. Benar ya? Berarti 9A sama dengan B kali B min 1. Berarti ruas kiri kelipatan 9, ruas kanan juga kelipatan 9. Dan di sini perlu dicatat bahwa A sama B-nya ini apa? Dari 0 sampai 9 ya. Kecuali A-nya tidak boleh 0. Ruas kiri kelipatan 9, maka ruas kanan juga harus kelipatan 9. Dan di sini A dan B-nya boleh sama ya. Tidak ada kata-kata harus berbeda. Karena ruas kiri kelipatan 9, maka ruas kanan juga harus kelipatan 9. Ruas kanan juga harus kelipatan 9. Alias si B kali B min satunya. Tapi POV lain, hmm, A ini possibly nggak membagi B? Mungkin nggak? Mungkin ya kalau sama ya. Atau mungkin bisa kayak misal 2 sama 6 gitu ya. 1 sama 4. Satu sih bisa sama semuanya. Kalau misal mau membatasi dari B-nya, dia maksimal 9. Berarti 9 kali 8. Berarti A-nya maksimal 8. Nah, sekarang juga harus kelipatan 9. Kalau misalkan perkalian kelipatan 9 tuh berarti setidaknya satu dari mereka kelipatan 9 ya. Kalau B-nya kelipatan 9, berarti B-nya wajib 9 ya. Benar nggak? Kalau ini sama dengan 9, maka ini misalkan bersamaan star. Star ini menjadi 9A sama dengan B min 1 sama dengan 9 kali 8 yang memberikan A-nya 8. Benar ya? Kemudian kalau yang kasus kedua, saat 9 membagi B min 1, berarti kayak tadi ya, berarti B min 1-nya harus 9. Maka B-nya 10. Di luar range ya. Nggak boleh. Tidak memenuhi. Oke, berarti cuman satu-satunya kemungkinan cuman ini ya. Terjadi ketika B-nya 9 sama A-nya 8. Jadi solusinya cuman A-nya 8, B-nya 9. Sehingga nilai dari 2B plus 3A adalah 2 kali 9 tambah 3 kali 8. Berarti 18 tambah 24. 42 ya. Ada. Oke. Gini ya, ada tanggapan nggak? Hanif, Farah ya? Yang lain mungkin? Gimana, Karol?
Atau mungkin Pak Ahmad gimana? Oke ya. Hanif, Ararya, halo, halo. Aduh, ketiduran kayaknya. Hanif, Hanif, halo, Ararya. Hanif, Arya, Hanif, Arya. Dengar gak? Terus ya. Dengar Iya, dengar. gimana? Ya, udah sih. Kalau ya soalnya kemarin tuh nyoba-nyoba sebenarnya. Oh, Kalau pas kemarin tuh kan nyoba-nyoba. Terus ya kan, Mas pas kiri kan kelewatan 9 kan? Berarti kan yang kanan harus ya setidaknya satu kan harus kelewatan 9 gitu. ya Yang ini nyoba-nyobanya ya saya mana? nyoba-nyobanya pakai ya ya mendekati gitu. Oh, tapi dapat nggak yang Dapat ini? Dapat ya? dapat tuh. Oke, oke. Oke deh, lanjut dulu aja. Nomor 5, geometri again. Persegi panjang ABCD, AB 84, AD 42. M titik tengahnya AD. Si panjang. AB 84, AD 42, M titik tengah AD. Oke, di sini. N titik pada AB lebih dekat dengan A sehingga N sepertiga AB. Kira-kira di sini. Sepertiga berarti sepertiga 84 itu 21 ya? Eh, kok 21 sih? 28. Ya. Di sini 84 ini tadi adalah ini ya. Dari A ke B-nya. Kemudian O adalah titik potong CM dan DN. CM dan DN. Titik P terletak pada BCON sehingga BP membagi BCON menjadi dua daerah dengan noise yang sama besar. P pada BCON. Ini ya. Di situ sedemikian sehingga BP membagi BCON. Kira-kira di sini ya P-nya. BP. Pertanyaannya adalah luas segitiga CDP. Oke, yang ini ya. Luas CDP. Dan tadi juga secara implisit luas BNOP ini sama dengan BPC. Oke, tinggal eksekusi. Start dari mana dulu nih? CDP. Alasnya dapat ya. Berarti kira-kira harus nyari tinggi dari sini. Tinggi dari P ke CD ya. Misalnya proyeksinya itu ke CD adalah Q. Berarti nanti goalnya luas CDP sama dengan setengah kali CD kali PQ. Berarti setengah kali 84 kali PQ atau 42 PQ. Cancel out ininya. Nah, gini ya. Oke, berikutnya butuh PQ. Kira-kira pakai kesebangunan apa dengan apa ya segitiganya? Ini pasti fix kesebangunan sih. Feeling.
Ini kalau ini segitiga siku-siku, berarti kita harus cari segitiga siku-siku. Dugaan saya dari sini sih. Benar nggak? Itu nyari tinggi dari O ke sini ya. Tapi kalau nyari tinggi O ke sini, berarti kita harus nyari segitiga yang sebangun sama COD. Kalau ini diperpanjang atau sinarnya CO ini diperpanjang, berarti dia akan bertemu di M, DO diperpanjang, maka dia harus berhenti di suatu titik sehingga terbentuk segitiga baru. Gitu ya kira-kira idenya. Berarti gimana? Misalkan di sini adalah titik R sedemikian sehingga MR ini sejajar sama AN. Oke, dan seperti nomor berapa tadi ya? Dua ya. Eh, Postulat kesebangunannya. Segitiga COD sebangun dengan segitiga MOL. Oke, terus gimana cara nyari MR-nya? Ya udah karena ini sejajar, berarti kan dan ini siku-siku si A-nya, berarti di MR juga siku-siku. Sehingga berlaku perbandingan Getinzo dulu ya. Di MR, segitiga di MR sebangun sama segitiga di AN ya. Jadi berlaku MR banding AN sama dengan dan ini tadi tengah-tengah ya, berarti ini segini itu 21, segini juga 21 ya. Betul ya, berarti eh, MR itu adalah komponen dari DMR. Berarti kita gunain DM dengan comparisonnya dengan DA. Jadi DM banding DA. Oke, MR-nya adalah beta-nya. AN-nya itu adalah 28 dari soal. DM itu setengahnya DA, yaitu 21 banding 42. Jadi cancel out ini setengah, cancel out ini 14. Berarti DM-nya adalah 14, MR-nya adalah 14. Oke, MR 14. Oke, kemudian tinggi dari O ke MR itu dibanding sama tinggi dari O ke CD itu juga harus proporsional ya. Menurut kesebangunan juga. Karena ini kan kesebangun ya. Berarti misalin proyeksinya O ke sini dulu berarti ya. Itu adalah T dan proyeksi dari O ke sini adalah U. Nah, kecil banget ya. Oke, mungkin gambar ulang aja. Bagian itunya aja. Oke, dia berpotongan di O, DR, kemudian MC. Proyeksinya tadi ini ke sini adalah T, ini ke sini adalah U. Dan tadi informasinya MR itu yang barusan adalah 14 dan sekian itu adalah 84. Oke, berarti kita bisa proses dengan kesebangunan karena segitiga MOR sebangun sama segitiga COD, maka berlaku UO banding OT itu sama dengan apa? Ya MR banding CD ya, atau 14 banding 84 atau 1/6 ya, betul nggak? Betul ya? Nah, padahal UT itu kan MD ya.
Dan MD berapa? 21. Oh, berarti kalau gitu bisa dicari OT-nya. Kita cukup OT-nya ya. Di akibatnya OT sama dengan 6/7 dari UT. Dan UT itu sama dengan MD. Dan MD itu sama dengan 21. Cancel out 7 dengan ini dapat 3. Di 6 kali 3, 18 gitu ya. Oke, OT dapat 18. Terus kita bisa gunakan ini ya. Tapi apakah sudah cukup? Jadi ini baru saja yang kita dapatkan. Sekian itu adalah 18. Ingat kalau mau mencari PQ lewat kesebangunan ini, berarti harus ada beberapa sisi yang digunakan. Ingat kita belum pakai ini sama sekali ya. Oke, mungkin kita cari dulu deh luasnya BCON ya. Luas BCON itu kan luas persegi panjang dikurangi segitiga ini dan ini ya. Dan ini tadi barusan dapat tingginya. Ini dapat ya. Jadi urutannya setelah ini adalah nyari BCON. Akibatnya luas BCON itu adalah luas persegi panjang yang besar dikurangi luas segitiga AND dikurangi luas segitiga DOC. Oke, 84 kali 42 dikurangi sama AND itu alas tingginya 28 sama 42 setengah kali 28 kali 42 dikurang setengah kali 84 dengan 18. Oke, gini ya. Berarti berapa ya? 8, 16, 16, 1, 33, 82, 35. Dia 3.528, kemudian ini jadi berapa ya? Cancel 14, cancel 9. 42 kali 14 itu berapa ya? 168. Dikalikan ditambah, sorry. Ya, benar 168, terus ini 24, berarti 588 ya. 588 dikurang lagi sama 6 nyimpan 3, 756. Oke, berapa ya? Ini dulu deh. 0, 4, terus 29 kurang 756, 4, 8, 21. 2184. Sehingga luasnya masing-masing ini itu berapa? Kita coba cari ini dulu deh, BCP. BCP itu adalah setengah BCON. Oke, berarti setengah dari 2184, yaitu 1040, 1000 berapa ya? Aduh, 1090, 1092 ya? Oke, oke terus karena BCP dapat luasnya. Alasnya sudah ada juga. Kalau mau mencari tingginya ini berapa? Dan kenapa harus pakai ini? Kira-kira kenapa? Tahu nggak? Karena agar bisa kita gunakan keseimbangan yang tadi. Ingat, PH ini kan perbandingannya sama OT. Berarti kita harus berpikir eh CQ ini harus dibanding sama CT. Nah, CQ ini belum tahu ya. 84 ini kan ini ya.
Nah, CQ itu sama dengan P ke sini gitu loh, tingginya. Ya, jadi misalkan proyeksi P ke segmen BC ini adalah V. Berarti setelah kita pandang segitiga BCP, em, dengan tinggi dari titik P ya, PV, P ini dimuat oleh BC dengan informasi BC-nya 42, tingginya belum tahu tapi luasnya tahu, maka PV-nya berapa? Berarti 1092 yang sama dengan luas dari BCP itu adalah setengah kali 42 kali PV. Bener ya? Kalau gitu PV-nya adalah 1092 dibagi 21. 50 berapa? 52 kah? Ya bener ya. 52. Jadi PV sama dengan 52. Berarti kalau PV 52, ya ini sekian, itu 52. Maka CT itu berapa ya? Berarti CH itu juga 52 ya. Jadi akibatnya dari sini CH itu sama dengan PV yaitu 52. Yang ini sekian ini. Oke, berarti kalau orang HIT ya. HIT itu berapa ya? Ada yang tahu nggak? HIT. PR harus dibanding sama ini. Berarti kan ini harus dibanding sama CT. CT-nya berapa ya? Ada info? Kalau ini 52 berarti sekian ini berapa? 84 kurang 52 itu 32 ya. Atau DT deh. DT ini berapa ya? Any IDs? Ini 52. 52 kita compare sama CT. DT sama kayak MR. Enggak, beda. T sama T ini sejajar secara vertikal ke U, bukan ke R. Jadi TOR itu segaris. Maaf, TOU, bukan TOR ya. TOR itu belok. Berbeda ya, area. VT. Bentar. Kalau yang 52, berarti ini adalah 32. Oke. Terus luas segitiga ini tadi belum digunakan ya.
Oh, bisa. Gini. Jadi cari dulu luas CDR ya. Alasnya 84, tinggi 18. Tadi udah dapat ya. CDR mana? Ini kok CDR sih? COD, maaf, COD. COD. Ini ya, dapat ya. Di sini ada 796. Kemudian kita apa ya? Partisi segitiga COD menjadi dua segitiga, yaitu apa ini? CHO dengan DOH. CHO kan bisa dicari nih, alasnya ini, tingginya ini. Oke, bisa ya. Berarti gimana? Berarti mulainya dari COD ya. Jadi tinjau bahwa luas segitiga COD itu adalah luas segitiga dari COQ ditambah sama em, DOQ. Oke, bentar, tapi is it necessary? Betul, betul. Ini gimana sih? Ini 32. Nah, berarti gak usah dicari ya. Udah dapat ya luasnya ini. Hmm, ya juga ya. Oke, oke, oke. Bentar, bentar. Wait, wait, wait. Ini PG ini dari mana ya? Oh, dari sini. Tadi sudah fix 32. Ada ada ide nggak yang lain? PQ selain di compare sama ini gimana caranya? Kalau ke sana kan kita nggak tahu nih dia di mana. Cuma ini sih satu-satunya yang bisa digunakan. 62, 32. Kurang ini sih informasinya. Ada kesebangunan lain nggak ya? CQ banding TR sama dengan CQ banding CT. Kalau dimisalin X, ini 32 min X. Atau mungkin ini X, ini berarti 84 min X. Alas kali tinggi. 24 min X kali 11 dibagi 2. Bisa ini X kali 18 bagi 2. Sama aja sih, nggak membantu. DT ini sejajar sama MU. Sama apa lagi ya kesebangunannya?
Ada ide? CP banding CO. CP banding CO. Oh, gunain ini ya. Tinggi dari B ini ya. Pak. Ya, bentar ya. Hmm, gitu ya. Oke deh. Saya masih penasaran sih ini kayaknya bisa dicari. Oke, ini tinggi dari B berarti ya. Oke, BCP banding BCO ya berarti. BCP banding BCO. Oke, berarti gimana? Luasnya BCP tadi sudah ya. 1092. Yang BCO berapa? Yang BCO berapa luasnya? Nanti tinggal perbandingan alas ya. CP banding CO gitu kan. CP banding CO. BCP banding BCO. Maaf. Setengah kali alas kali tinggi. Iya. Ya berarti nanti CP banding CO ya. Tapi BCO-nya berapa? BCO emang sudah tahu ya? BCO bisa dicari di sini ya. Dari BC apa ini? BCTO dikurangi sama, oh iya, ini belum belum tahu ya. Jadi BCO dari mana ya nyarinya? Atau ini ya, BCON dikurangi sama BRN. Alasnya ini kan berarti 84 min 28 itu kan 52 ya di sini. Oke, 52. Tingginya dari sini ke sini berapa? Oh iya, tinggal dikurangkan ya. 42 dengan 20, dengan 18. Dan sekian ini 24. Oke, bisa dicari berarti. Hmm, berarti cari luas BCO dulu ya. BCON dikurangi sama luas BCON dikurangi sama RN, eh bukan, ONB ya. ONB. Berarti 2100, tadi berapa ya? 84
dikurangi sama setengah kali ONB itu alasnya itu BN ya. BN itu sama dengan segini itu adalah 52. Kali tingginya itu berarti selisih antara AD dengan OT ya. 42 min 18. 24 ya. Oke, bisa dicari. Cancel dengan ini berarti 12. Yang 2 kali 12 itu berapa? 4, 104, 25, 426. Benar ya? Ini sama dengan berapa? 0, 6, 15, 1560. Oke, PCO dapat. Jadi bisa disubstitusi ke yang atas ini. Oke, ini urutannya biar runtut. Taruh bawah dulu aja. Yang atas ya. Oke, setelah disederhanakan, 1092 dengan 1590 dibagi berapa? Biar sederhana. PQ banding ini sama dengan CP banding CQ. Oh langsung ya berarti. PQ dapat ya? Oh iya. Ya tapi ini CP banding CO ya. Harusnya kan CP banding... Ya benar ya, CP banding CO ya, benar ya. Ya ya, oke oke. Ya ini tinggal disederhanakan ya. Dibagi berapa ya? Jumlah digitnya 12 yang atas. Berarti habis dibagi 3. Sama 4 juga yang bawah habis dibagi... Oh iya sama-sama 12 ya. Berarti habis dibagi 3. 300 berapa? 300 berapa? Ini 500 berapa? 20 ya. Yang atas 300 bagi 3 berarti 396 ya. Benar nggak? Kali 3. Eh, bentar. Kok 6 sih? 319. 19 bagi 3, 6 ya. Oh, 364. 12, 9. Ya, benar ya. Masih bisa lagi ya ternyata. 364 jumlah digitnya 13. Ini 7. Dibagi 2, 182. Ya, ini dibagi 2, 260. Masih bisa lagi. Dibagi 4 ya. Ya enggak ya. 291. Yang ini 130. Bagi 13 ya. 7, 10. Oke, 7 per 10 ternyata. 7 per 10. Oke, kalau gitu dari kesebangunan apa tadi? CPI dengan CPI dengan COT ya. CPI sebangun sama COT, maka berlaku PQ yang ditanya banding PR. Kok PR sih? PQ banding TO ya, kok PR. TO sama dengan tadi barusan ya. CP banding CO. Oke, PQ banding 18 sama dengan 7 banding 10. Berarti PQ sama dengan 7 kali 18 bagi 10. Cancel out, ini 5, ini 9. Berarti 63 per 5 ya. Oke, finally. Luas dari CDP adalah 42 kali PQ. Gak habis ya? Ada yang salah kah? Gimana?
Ada yang salah kah? Ah, BCO. Iya kah? Salahnya di mana? BCO kan dapatnya dari mana? Dari BCON dikurangi ONB. BCO-nya tadi kan ini ya. Terus ONB-nya ini. Setengah kali 52 kali 24. Setengah kali 52 yang ini. Oh sebentar. Kok 52 sih? Astagfirullah. 36 ya? Oh iya. Pantesan. Kenapa nggak bilang dari awal kalian? 84. Oh iya, 56 harusnya. Aduh. Wah, parah sih. Fatal, fatal. Terus yang tingginya bener nggak? Oh, ke sana bener ya? 42 min 18 untuk 24 ya, bener ya? Oke, berarti salah di sini. Ini berarti 66 kali 12, 2, 112, 65, 6, 672 ya? Bener kan? Ya, 672. Berarti ini berapa? 2, 1, 15, 12. Terus yang ini berapa dong? Cuma digitnya 9. Yang bawah. Bisa dibagi 3. Berarti 364. Yang ini berarti bagi 3 itu 504 ya? Masih habis dibagi 9. Yang atas 13. Bagi 2, 252. Yang atas bagi 2, 182. Bagi 2 lagi 91. Bagi 2 lagi 100. Berapa? 26 ya? Bisa nggak ya? Dibagi 7 berapa ini? 13 ya? Bagi 7 ini berapa? 16 ya? Bukan. Bisa nggak? Dibagi 9. Oh, 14. Oh, bisa ya bagi 7. Oh, 18 ternyata. Oke. 18 ternyata. Oke, oke. Berarti 13 banding 18. Oke, sip. Berarti ini tadi typo-nya di mana ya? Di sini ya berarti. Oke, let me fix. Di sini berarti 13 banding 18 karena sudah sama berarti baginya wajib 13. Jadi ini nggak perlu lagi. Sini bisa naik ke atas. 42 kali 13 berarti ya. 6, 1, 2, 2, 4. 546 ya. Saya nggak? Ada. Oke, mantap. Oke, ada pertanyaan, ada mungkin tanggapan lain nggak? Ya, makasih tadi idenya ya, Pak Ahmad. Yang lain, yang lain. Hanif, Farad ya. Jangan ngantuk ya kalian. Gimana, gimana? Panjang sih. Ya ini sebenarnya tes bangunan ya, yang ditekankan. Padahal saya yang bikin ya, saya lupa idenya. Saya tuh pakai ini kemarin tuh, tapi lupa dari mana ya. Ini dari sini. Ini banding ini gitu loh. Waduh, eh, jangan Pak. Itu opsi opsi terakhir Pak, jangan. Ya, ini eh, karena belajarnya ini ya, buat tujuannya buat OSNK, Euclid aja. Analit itu buat opsi terakhir. Kalau misal benar-benar mentok.
Dan lebih indah geometri menggunakan sudut pandang Euclid ya daripada Nanit. Dia tuh lebih ke algebraic geometri. Nggak ada ya? Ya saya terus terang masih wondering sih nyari siapa kitanya. Oke mungkin nomor 6 ada yang mau nyoba nggak? Ide. Ini Varia? Halo, halo, Ya, halo. Ya, gimana nomor 5 ada pertanyaan apa enggak? Kira-kira. Panjang sih. Ya tadi dibantu idenya sama Pak Ahmad ya. Di sini istirahat duluan Pak Aldi, terima kasih ilmu. Oke. Ya sama-sama Pak, saya juga terima kasih tadi dibantu idenya. Ya, makasih banyak Pak. Selamat beristirahat. Besok hari Senin ya. Ahmad besok masuk kerja kah? Saya masih tanggal 6 soalnya. Wah, udah masuk ternyata. Oke, silakan silakan. Sudah malam juga. Besok kan ya persiapan juga. Ya, saya terima kasih ya Pak Ahmad. Ya, idenya ya. Gimana Hanif, Arya, kalian khususnya ada yang disampaikan nggak? Atau mungkin Karo, menurutmu gimana Roh? Pusing. Aduh, expected sih. Soalnya, wah kayak muter-muter ya. Tapi sebenarnya iya, dari awal tuh, tapi aku masih wondering sih. Ini loh, aku masih pengen banget nyari teh ini berapa ya? Maksudnya daripada tadi loh, kali ini kan 2 kali ya nyari nyari BCO dulu dari sini. Kalau ini langsung kan enak. Ya, tapi nggak tahu ya. Nah iya, heeh. Kayak pakai kesebelahan apa sama apa lagi gitu. Nah ini Far ya, halo halo, are you still alive? Maksudnya alive tuh masih bangun ya? masih Masih. Gimana gimana? Tanggapannya masih bisa dipahami nggak? Nanti kalau misal eh bingung nonton recordnya lagi. Tapi saya mau justify yang di sini tuh ada yang pertanyaan nggak? hmm, nanti nonton datang Oke, pasti proses. iya iya iya. Oke oke. Oh iya, eh semuanya. Karo Karo. Kenapa Ya, kenapa nggak nyoba Peggy sama MD? oh iya juga ya. Bisa Iya ya. juga. Tidak. Kenapa tadi harus? Ya Allah, saya kan kok tiba-tiba aku kayak ke doktrin harus pakai OT. Kan bisa pakai ini. Nah iya Iya, juga ya. ya besar juga ya. Ya lebih sederhana. Coba ya, coba. Harusnya sama sih. Harusnya sama. Tadi apa segitiganya? CMD.
Oke. C, D, M. Sini ke sini tadi PQ. Sini tadi 18, ini tadi 21. Terus CG ini tadi 52 ya. Eh, bener ya. Terus CD tadi 84. Oh, bisa kan? PG ini kok 18 sih? Ini yang dicari ya. Nah, bisa ternyata. Pertanyaannya apakah sama? PG banding 21 sama dengan 52 banding 84. Cancel out 4. Sama Karol. Sama. Lebih cepat ternyata. Nggak perlu embel-embel ini. Tuh kan, aku Emang nggak kelihatan kayak tadi segitiga kayak juga. merasa, iya kan? Makanya, aku tadi kayak bentar. Perasaan apa waktu bikin pakainya ini gitu apa? eh ini banding ini gitu loh. Antara ini banding ini atau ini banding ini. Aku lupa. Ternyata ini Hmm. sama ini. Maksudku gini, maksudku kayak sederhana tuh loh. Nggak pakai ini tadi gitu. Walah, bisa ternyata. Oke, oke, oke. Berarti ini tadi tinggal di copy aja yang ini. Ya, harus jeli banget berarti ya. Bisa-bisanya nggak aware loh. Dan ini kan kayak diterusin aja kan. Ini kalau ini stop sampai sini kan berarti masih bisa ke sana. Aduh, oke. Oke, mungkin satu lagi kali ya. Habis itu kita istirahat semua. Lanjutin lagi next week. Insya Allah hari Sabtu. Nomor 6 ya, terakhir ya. 3 day es krim Medalis. Pelanggan harus beli satu jenis es krim dan 2 jenis topping. Saat ini ada 630 kombinasi berbeda yang dapat dipesan oleh seorang pelanggan. Satu topping lagi ditambah ke dalam menu, maka akan ada 840 kombinasi berbeda. Jika sebagai gantinya, satu jenis es krim lagi ditambahkan ke dalam menu, maka banyak kombinasi berbeda yang mungkin itu berapa? Nomor 6 ya. Es krim sama topping. Harus milih satu jenis es krim, 2 jenis topping berbeda. 630 kombinasi. Satu topping lagi ditambah, maka akan ada 840 kombinasi. Idenya gimana? Berarti misalin dulu kali ya, es krim itu topping itu T, sesuai ininya. Berarti banyak es krim gitu ya, sama banyak topping. Kemudian kita punya 2 persamaan ya. Pertama itu berarti cus 1 dari cus 2 dari T, sama dengan 630. Satu topping ditambah lagi. Jika sebagai gantinya satu jenis es krim lagi yang ditambahkan ke dalam menu, itu nanti yang ditanya ya berarti. Jika satu topping lagi ditambahkan, berarti T plus 1 cus 2 ya. Yang kemudian masih sama, cus 1 sama dengan 840. Terus goalnya, eh, E plus 1 cus 1 dikalikan
T2, T2 nggak sih? Apa? Berapa? T2. 202 ya? Oh Karena iya harus benar. ada gantinya Betul kan betul itu. betul. Iya iya betul betul betul. Oke oke. Mantap. Itu yang dari atas ini SPLDV-nya itu menjadi E kali TT plus TT min 1/2 sama dengan 630. Kemudian E kali T plus 1T per 2 840. Oke. Coba bagi atas sama bawah ya. Nah, di sini kan of course S sama T-nya. Dia bisa nol nggak? Nggak bisa ya. Dia positif ya intinya. Jadi bisa dibagi. Berarti E-nya bisa di cancel. Sorry. Terus ini bisa juga dibagi 7, 9 bagi 7. 12 ya. Oh bisa lagi ya. Bagi berapa sih? 14 ya? Bukan. 21. 3 sama 4. Oke. Berarti kalau gitu ini juga cancel. Ini cancel juga. Berarti tersisa T-1 per T/1 sama dengan 3/4. Dapat ya? T-4 sama dengan 3T tambah 3. T-nya 7. Ya, T-nya 7 berarti substitusi ke salah satu dapat E. Ya, misal ke yang atas deh, yang lebih kecil angkanya. E itu, oke, E kali 7 kali 6 bagi 2 sama dengan 630. Cancel ini dengan 7 dapat 9. Ini samanya 3, sama ini 30. Berarti E-nya 30 ya. Oke, berarti em, goalnya itu adalah E itu 1 kali E plus 1 itu 1 kali T itu 2 berarti 30 plus 1 itu 1 kali 7 plus 7 plus 2 ya. 31 itu 1 7 plus 2 berarti sama dengan 31 kali 7 kali 6 bagi 2. Cancel 3 berarti 31 kali 21. 31 26 651 ya. Ada enggak? Ada yang C. Oke. Gini ya. Ada yang miss nggak? Aman nggak, Karol? Aman sih Aman ya? berarti. Ya. Oke, oke, oke. Sip, 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 sip. Mantap. Meet hari ini sampai sampai 15 halaman nih. Padahal baru sampai nomor 6 SD soal soal dasar. Ya tadi geometrinya ini ya, brutal ya. Page-nya sangat-sangat wah, sangat dibutuhkan banget. Oke, gimana Hanifar ya? Aman. Aman ya? Oke, maybe kita start lagi ke next week itu insya Allah Sabtu ya. Di jam yang sama jam 8 itu bahas ini. Ini bayanganku mau beresin dulu. Habis itu nanti bisa pindah ke topik lain, misal kayak PK, TBK atau mungkin bahas KTOM atau mungkin bahas OSN ini yang tahun lalu juga bisa. Gitu ya. Tak simpan dulu. Iya, terima kasih ya Karol atas kehadirannya. Sudah Iya. longgarin waktu ya di sela-sela kesibukan eh, ini ya
prepare UTS. Tanggal berapa tadi, Aman. maaf? Tanggal 6 sampai berapa? Tanggal Maaf, 6. Tanggal 6. 6 sampai kapan? 2 pekan. Berarti ya 2 pekan. Oh, wow. Ya, nanti coba Aman, ini aman. ya. Minta tolong agendain ya, Carol. Dari Sabtu. Hmm? Hari Sabtu. Yang tadi kan aku tadi Kenapa? udah bilang ke perpusat. Oh iya, iya, iya. Iya, ya, cuma sebentar sih, paling jam 4 udah pulang. Aku KRL-an naik ini ya, ke sana ya, nggak naik sepeda. Nah, kalau aku kan juga cuma bentar. Aku Sabtu soalnya mau persiapan ke gereja juga, jadi nggak bisa lama juga. Oh, oke. Ya, oke, oke. Nanti sebentar aja nggak apa. Oke, siap, 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 siap. Oke, sudah semuanya. Hanif Raya aman ya, overall? Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum kita close meet hari ini? Halo, 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 Hanif Arya. Ya, gimana, gimana? Sebelum kita close, ada yang ingin disampaikan nggak? Boleh itu nggak? Balik ke soal nomor 5. Apa? Balik ke soal nomor 5. Balik ke Ke soal nomor 5. soal nomor Nomor 5, nomor 5. nomor 5, oke. 5. Gimana? Itu yang Hah? Peki 52 dapat terima. Apa? Berarti kita satu. Peki 52. PQ Peki 52 52. dapat terima. PQ 52 dapat dari mana? PV. Oh, PV. Yang ini kah? Iya. Dari sini. Nih, dapat dari luas BCP. Kan luas BCP tahu. Oh, Nah, luas BCP oh, itu kan apa? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kan 42 kan? Tingginya PV. Ya udah, dapat deh. Dia berasal dari luasnya BCP dibagi sama setengah kali alasnya dari BCP. oke. Oke. Ada lagi nggak? Nanti paling untuk nonton ulang. Oh iya. Oke deh. Hanif, Hanif. Dari tadi nggak bersuara? Tiduran, Bu ya? Iya kayaknya. Ya udah. Oke semuanya. Terima kasih banyak ya sekali lagi. Hanif Arya, kehadirannya. Dan juga Karol. Sekali lagi mohon maaf ganggu waktu ini ya. Prepare UTS sama mungkin belajarnya. Terima kasih banget sekali lagi. Semoga apa yang kita bahas malam ini bisa bermanfaat bagi semua. Khususnya buat kalian ya, Hanif Arya yang sedang preparation OSK. Dan juga bagi kalian semua yang nonton, semoga bisa bermanfaat. Nanti insya Allah habis ini saya share untuk coretan sama ini ya, recordnya. Buat belajar lagi atau di review. Dan mungkin barangkali dari kalian menemukan alternatif solusi lain ya, yang mungkin lebih cepat. Karena OSK itu harus cepat dan cepat tapi tepat ya. Cepat doang mah. Ini tadi juga dibarengi sama format soalnya yang sudah di nerf ya berarti ya. Nggak di revamp, di nerf. Jadi dipermudah PG 10 sama ISCAT 10. Harapannya bisa lebih siap. Kita OSK-nya kurang lebih tanggal 19 19 Juni ya. Ya, 19 Juni berarti masih ada sekitar 1 bulan max di Mei ditambah sama 2 bulan berarti ya. 2 sama 18 berarti sekitar 78 hari lagi menuju OSK. Oke gitu ya. Mungkin saya close aja untuk meet hari ini. Semoga sekali lagi semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Karol. Makasih banyak ya. Yuk, selamat malam. Iya, selamat malam juga nih Pak ya. Selamat istirahat ya semuanya. Ya, ya. Yuk, aku izin nih ya. Iya, oke, oke. Terima kasih. Sama-sama, aku juga terima kasih, Ron.
Iya, mantap mantap. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi.